Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Yolanda. Saya mahasiswa S2 jurusan manajemen di Universitas Muhammadiyah Metro. Di mana video kali ini saya akan mencoba menjawab dua pertanyaan UTS dari dosen pengampu saya, yaitu Dr. Febrianto. Yang pertama soalnya adalah bagaimana perilaku organisasi dalam perspektif kelompok. Yang kedua adalah bagaimana perilaku organisasi dengan profetiknya seperti apa. Oke, untuk pertanyaan pertama, kita akan mencoba menjawab mengenai perilaku organisasi dalam perspektif perilaku kelompok. Perilaku organisasi merupakan bagian terpenting dalam memahami gambaran keadilan organisasi secara keseluruhan. Kajian ini menekankan hubungan antara perilaku organisasi dan perilaku kelompok di dalamnya, khususnya terkait antara aspek sikap, motivasi, kepuasan kerja, kepemimpinan, konflik, dan budaya organisasi. Secara umum, perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi mempengaruhi perilaku manusia di tempat kerja dengan tujuan akhir meningkatkan efektivitas dalam organisasi. Dalam konteks organisasi saat ini, sebagian besar pekerjaan dilakukan secara bersamaan atau kolektif, adanya kolaborasi dan sinergisitas dalam suatu tim kerja di suatu organisasi. Oleh karena itu, perilaku kelompok menjadi inti dari perilaku organisasi. Hubungan antara dinamika kelompok dan elemen-elemen organisasi bersifat timbal balik. Dinamika kelompok akan mempengaruhi sikap, motivasi, kepuasan kerja, kepemimpinan, konflik, dan budaya organisasi, sekaligus dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Kita akan melihat dalam sikap dalam kelompoknya itu seperti apa. Sikap dalam kelompok merujuk pada evaluasi positif atau negatif individu terhadap berbagai aspek lingkungan kerja yang terbentuk melalui interaksi sosial. Norma kelompok membentuk moral dan nilai bersama yang pada akhirnya mempengaruhi sifat individu. Misalnya, sikap terhadap bagaimana kerja lembur, inovasi, atau kebijakan manajemen dapat terbentuk melalui proses peniruan dan tekanan konformitas. Seorang individu yang awalnya netral terhadap sesuatu kebijakan akan dapat berubah menjadi menolak apabila mayoritas kelompok menentangnya. Ini berdasarkan penelitian dari Goldbox, M. Juska, dan Stoner 2020 menunjukkan bahwa iklim etis kelompok secara signifikan memprediksi sikap individu terhadap perilaku tidak etis. Anggota kelompok cenderung menyelaraskan sikap moral mereka dan norma yang berlaku di dalam kelompoknya. Yang kedua, kita melihat dari sisi motivasi dalam kelompok. Motivasi kelompok merupakan proses kolektif yang menjelaskan intensitas, arah, dan usaha kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Ketika tim mencapai tujuan yang jelas dan keyakinan kolektif bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, maka motivasi anggota meningkat. Namun, fenomena social loafing, yaitu berkurangnya usaha individu saat bekerja dalam kelompok, tetap menjadi ancaman bagi efektivitas kerja tim. Ini berdasarkan penelitian Naik AP dan Bir M tahun 2020 menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal yang tersinkronisasi seperti kontak mata dan gerak tubuh yang harmonis mampu meningkatkan rasa kesamaan psikologis dalam kelompok. Hal ini pada gilirannya mengurangi social loafing dan meningkatkan motivasi intrinsik anggota untuk berkontribusi secara optimal. Yang ketiga, jika dilihat dari kepuasan kerja dalam kelompok. Kepuasan kerja dalam konteks kelompok sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan interpersonal dan persepsi bersama terhadap lingkungan kerjanya. Kepuasan kerja memiliki sifat menular. Seorang anggota yang sangat puas atau tidak puas dapat mempengaruhi suasana emosional rekan-rekannya. Kelompok yang kohesif dan saling mendukung cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Ini berdasarkan penelitian Lee dan Widi et al. Tahun 2021 menunjukkan bahwa melalui studi longitudinal menemukan bahwa rata-rata kepuasan kerja dalam suatu unit kerja secara signifikan mempengaruhi kepuasan kerja individu di masa berikutnya. Bahkan setelah mengontrol faktor kepribadian, hal ini membuktikan adanya efek konstektual kelompok terhadap perasaan individu.
Yang keempat, kepemimpinan dalam kelompok. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan transformasional yang menginspirasi dan memotivasi anggota untuk melampaui kepentingan pribadi, terbukti efektif dalam membangun tim yang inovatif dan adaptif, serta memiliki kepercayaan dan identitas kelompok yang positif. Sebaliknya, gaya kepemimpinan otoriter berpotensi memicu konflik secara menurun atau kohesivitas dalam kelompok. Ini berdasarkan penelitian Lee et al. 2020, kepemimpinan transformasional tidak hanya berdampak langsung pada kinerja kelompok, tetapi juga bekerja secara tidak langsung melalui peningkatan efikasi kolektif. Sedangkan konflik dalam kelompok terjadi ketika suatu pihak merasa bahwa pihak lain telah atau akan mempengaruhi kepentingannya secara negatif. Konflik dapat berupa task-related konflik atau berkaitan dengan tugas, dan relationship-related konflik atau berkaitan dengan hubungan interpersonal. Konflik tugas yang ringan hingga sedang dapat bermanfaat karena mendorong diskusi mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Namun, konflik hubungan hampir selalu merusak karena menurunkan kepercayaan dan kinerja kelompok. Ini berdasarkan penelitian Wif dan Zhang Yi tahun 2020 menemukan bahwa kepercayaan interkelompok menjadi mekanisme penting yang menentukan apakah konflik tugas akan tetap produktif atau berkembang menjadi konflik hubungan. Pada kelompok dan tingkat kepercayaan tinggi, konflik tugas dapat dikelola secara konstruktif tanpa merusak hubungan interpersonal. Yang terakhir, budaya organisasi dan kelompok itu seperti apa? Budaya organisasi adalah sistem nilai dan norma bersama yang membedakan satu organisasi dari organisasi lainnya. Di dalamnya, kelompok kecil seperti departemen atau tim sering mengembangkan sub budaya tersendiri. Budaya organisasi yang kuat berfungsi sebagai perekat sosial yang menyatukan berbagai kelompok. Namun, perbedaan penafsiran nilai inti organisasi dapat memunculkan konflik antar kelompok. Dalam era hybrid dan digital, Sin SH dan Sen NP 2021 menekankan pentingnya peran pemimpin dalam mengelola budaya organisasi berbasis kepercayaan dan kolaborasi di tingkat kelompok. Baiklah, untuk soal kedua, bagaimana hubungan antara sikap profetik dengan konteks organisasi? Kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan sikap profetik. Sikap profetik itu adalah sikap kenabian, atau dalam konteks organisasi adalah sebuah paradigma perilaku yang mengambil inspiratif dari nilai mulia para nabi yang diterapkan dalam etika kerja dan kepemimpinan profesional. Secara akademis, konsep ini sering dikaitkan dengan pemikiran Kunto Wijoyo tentang ilmu sosial profetik yang kemudian diadaptasi ke dalam manajemen sumber daya manusia. Konsep ini terdiri atas 3 pilar utama. Pertama adalah 3 pilar utama sikap profetik. Berdasarkan filosofi profetik, terdapat 3 elemen yang menggerakkan perilaku manusia dalam organisasi. Yang pertama adalah humanisasi atau amar ma'ruf. Apa yang dimaksud dengan humanisasi? Adalah upaya untuk memanusiakan manusia di tengah sistem organisasi yang seringkali kaku dan mekanistis. Dalam prakteknya, ini berarti menghargai hak asasi, empati, dan pengembangan potensi rekan kerja. Yang kedua adalah liberasi atau nahi mungkar. Upaya untuk membebaskan manusia dari praktek-praktek yang merusak, seperti ketidakadilan, penindasan, KKN, dan politik kantor yang tidak sehat. Yang ketiga adalah transendensi atau kesadaran bahwa segala tindakan di dunia kerja memiliki nilai ketuhanan dan tanggung jawab spiritual. Kerja dianggap sebagai ibadah, bukan sekedar mencari nafkah. Nah, untuk sikap profetik atau karakter profetik kenabian, kita kan punya ada 4 sifat dasar. Dalam operasionalnya di dunia kerja, sikap profetik diterjemahkan menjadi 4 sifat dasar yang dikenal dalam tradisi Islam, namun bersifat universal bagi profesionalisme. Yang pertama ada sidik atau integritas, jujur yang dalam berucap dan bertindak, tidak ada manipulasi data atau informasi. Kedua adalah sifat amanah atau akuntabilitas, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas tugas yang diberikan, dapat dipercaya oleh atasan maupun bawahan. Ketiga adalah tablik atau transparansi,
kemampuan berkomunikasi dengan baik, terbuka, dan mampu menyampaikan visi serta solusi secara jelas kepada tim. Yang keempat adalah fatonah atau profesionalisme, yaitu memiliki kecerdasan intelektual dan emosional dalam memecahkan masalah serta terus berinovasi untuk kemajuan organisasi. Maka yang jadi pertanyaan adalah mengapa sikap ini itu penting dalam era modern? Di era industri yang sangat kompetitif, sikap profetik menjadi penyeimbang agar organisasi tidak kehilangan jiwa. Yaitu pentingnya? Yang pertama adalah menekankan angka fraud. Integritas atau sidik yang kuat menjadi benteng utama terhadap kecurangan. Yang kedua, membangun budaya sehat. Nilai humanisasi mencegah munculnya lingkungan kerja yang toksik atau toxic workplace. Yang ketiga, ketahanan psikologis. Nilai transendensi menjadi karyawan tidak mudah stres atau putus asa saat menghadapi target yang berat, karena mereka memiliki kesadaran nilai yang lebih tinggi dari sekedar materi. Jadi kita dapat simpulkan bahwa sikap profetik adalah penggabungan antara kecerdasan teknis atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ. Dengan menerapkan sikap ini, seorang karyawan atau pemimpin tidak hanya menjadi ahli di bidangnya, tetapi juga menjadi manusia yang membawa manfaat bagi lingkungan organisasi. Mungkin itu saja materi saya dalam video kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.